Halo adik-adik, selamat hari Minggu, shalom. Baku apa lagi dengan kata di hari ini? Adik-adik siap ketemu sekolah minggu? Kalau sudah jangan lama-lama lagi. Mereka mulai punya sekolah minggu di hari ini. Sebelumnya berdoa adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan mulai sekolah minggu kami. Tuhan berkati ibadah kami, dan firman Tuhan yang dibaca dan didengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik baca Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. Adik-adik pause video sebentar, baca Alkitab, lalu setelah selesai lanjut lagi untuk menonton videonya. Oke adik-adik? Pokok bahasan di hari ini adalah menunjukkan kemurahan hati. Ada 3 tujuan khusus yang akan katong capai sama-sama adik-adik. Yang pertama, menceritakan kehidupan jemaat Makedonia. Yang kedua, menjelaskan alasan Makedonia membantu jemaat di Yerusalem. Yang ketiga, memberi contoh sikap dalam membantu sesama. Adik-adik, Makedonia merupakan suatu daerah yang berpusat di dataran yang mengelilingi Teluk Tesalonika dan semakin meninggi menuju pegunungan Balkan, mengikuti lembah-lembah sungai yang luas. Kota-kota Makedonia sebagai kota Yunani meliputi Filipi, Neapolis, Amfipolis, Tesalonika, dan Berea. Hal menarik dari jemaat-jemaat di Makedonia ini adik-adik adalah bahwa tingkat kepedulian dan solidaritas mereka sangat tinggi. Alasan kenapa sampai jemaat Makedonia membantu jemaat Yerusalem yang pertama adalah atas dasar rasa kasih adik-adik. Sebagai dasar ajaran yang mereka pelajari dan percayai lewat iman mereka kepada Yesus, maka jemaat-jemaat di Makedonia merasa senasib dan sepenanggungan dengan jemaat-jemaat di Yerusalem. Yang kedua, rasa kasih mana yang mereka nyatakan lewat kerelaan mereka untuk meringankan beban derita jemaat di Yerusalem lewat dongpung simpanan hasil kerja atau hasil usaha adik-adik. Adik-adik, jemaat di Makedonia ini sendiri memang bukanlah jemaat yang bebas dari masalah. Namun dengan penerimaan mereka akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka merasa terbeban untuk pula meringankan kesusahan saudara seiman adik-adik. Mereka pastinya pula telah belajar dari keteladanan hidup Rasul Paulus yang juga mesti bekerja keras menghidupi dirinya, namun tetap dipelihara oleh Allah adik-adik. Karenanya ada sukacita yang besar yang orang-orang di jemaat Makedonia rasakan dalam memberi, bahkan mereka sama sekali tidak tanggung-tanggung dalam menyatakan kepedulian kasih tersebut. Rasul Paulus mengatakan adik-adik bahwa orang-orang di jemaat Makedonia memberi melebihi dari dongpung kemampuan. Luar biasa kasih adik-adik. Jemaat Makedonia orang-orangnya hidup sederhana, bahkan mayoritas miskin adik-adik, tapi bisa memberi dengan sukacita yang melimpah ruah. Itu mereka lakukan atas dasar kasih, hasil dari pemberitaan Injil Rasul Paulus kepada orang-orang di jemaat Makedonia adik-adik. Adik-adik, apa yang dibuat oleh jemaat Makedonia hendaklah adik-adik menjadi contoh untuk adik-adik lakukan di dalam adik-adik punya kehidupan. Ada banyak anak-anak di luar sana adik-adik, teman-teman adik-adik yang sing punya banyak hal. Katakanlah misalnya seperti tempat tinggal, atau orang tua, uang, bahkan juga kasih sayang atau perlindungan adik-adik. Lalu lewat cerita ini, lewat cerita Makedonia ini adik-adik, kata mau mengarahkan adik-adik untuk melihat kesusahan orang lain sebagai kesusahan bersama, yang bukan saja hanya katong kasih diam saja atau
sekedar mendapatkan ungkapan belas kasihan saja adik-adik, tetapi lebih dari itu. Ada sesuatu yang paling tidak adik-adik katong harus buat, katong harus lakukan. Misalnya di sekolah ketika ada kerja bakti, mari katong kerja bakti sama-sama. Atau di lingkungan, mari katong baku bantu. Atau di rumah masing-masing adik-adik, mama dan papa kerja, katong bantu lagi. Toh, katong melakukannya dalam katong punya kehidupan tiap-tiap hari. Atau misalnya adik-adik, teman yang mengerti soal PR tugas yang diberikan, katong membantu, katong menjelaskan. Akan tuh begini, jadi bikinnya kayak gini. Katong kasih penjelasan supaya dia bisa mengerti. Atau misalnya ada kakak-kakak di rumah, toh adik-adik saya mengerti dong tugas, kakak-kakak bisa membantu. Adik-adik, katong punya materi sampai di sini. Kakak berharap adik-adik dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa kasih, adik-adik melakukan kebaikan di dalam adik-adik punya kehidupan. Meskipun adik-adik masih kecil, belum untuk mengenal lebih jauh adik-adik, lakukanlah hal-hal yang kecil dalam adik-adik punya kehidupan. Bantu mama dan papa, membantu teman yang kesusahan, itu adik-adik lakukan dengan penuh rasa sukacita dan bukan karena keterpaksaan. Katong materi sampai di sini, katong baku dapat lagi di minggu berikutnya. Sebelum berpisah katong berdoa. Adik-adik duduk lipat tangan, tutup mata, katong berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah boleh selesai dengan sekolah minggu kami, dengan materi dan cerita di hari ini. Kami minta Tuhan Yesus memberkati dan urapi anak-anak asuhan yang masih kecil ini Bapa, agar mereka melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati kedua orang tua terkasih, mama, papa, sanak, saudara, kakak, beradik, Tuhan berkati. Kami selaku para pengasuh dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan berkati. Lalu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat daripadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus tinggal menyertai dan memberkati seluruh kehidupan kami mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sampai baku dapat adik-adik. Shalom.